Nah, ini udah ketemu di penanda. Kita lepaskan dulu penandanya. Kita mulai 2CH, lalu DC, DC di sebelah sini ya. Nah, seperti ini. Kasih lagi penanda supaya tidak keliru jika nanti keliling yang 5CH terus 1SC. Nah, ini dikerjakan. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Ini menggunakan benang polycherry. Nah, kalau ini menggunakan benang masih poly juga, tapi mereknya berbeda, itu Polyrose. Helainya agak besar dari polycherry. Jadi terlihat ya hasilnya agak besar yang menggunakan benang Polyrose. Nah, ini saya tandai untuk pembuatan tali. Kalau di buku pola itu tanpa tali, hanya kantong biasa ya, diserut. Kalau saya ini menggunakan tali ya. Nah, ini 5CH SC. Nah, berikutnya ini kan udah berada di tengah-tengah ya, dari yang di pinggir ini kipas yang di pinggir. Nah, tandai teman-teman biar tidak keliru nanti pas pembuatan tali. Nah, sekarang saya isi SC yang ini 2, lalu yang di SC, di atas SC isi 1 SC. Nah, untuk yang ini saya isi dengan 4 SC, jadi tidak diisi 5 SC ya, biar tidak terlalu melebar ya. Jadi hanya diisi 4 SC di setiap lubang yang itu ya, yang 5CH. Nah, ini kerjakannya hanya bagian depannya, yang di SC hanya bagian depan. Kita tandai sampingnya untuk tali sebelahnya. Ini dari bagian kipas, tandai sebelah sini, nanti maju satu dari penanda, maju ya ke depan itu. Nah, silahkan teman-teman kerjakan SC sampai penanda, yang tiap ini hanya diisi 4 SC. Nah, ini sudah sampai penanda yang tadi yang di sampingnya. Lalu kita akan membuat tali. Caranya dibalik dan membuat 5CH 1 SC, 5CH 1 SC, 5CH 1 SC,
5CH 1SC. Nah, hasilnya seperti ini, terdapat 4 bolongan ya. Lalu sekarang dibalik, kemudian buat lagi 5CH 1SC 5CH 1SC 5CH 1SC 5CH 1SC. Nah, hasilnya seperti ini, makin ke atas ya. Ini untuk tali, kemudian dibalik, lalu diisi SC 2 3 4. Di sini diisi 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Nah, di sini diisi 2 saja ya. Nah, hasilnya seperti ini ya. Sangat mudah teman-teman. Lalu sekarang 3CH dibalik ya, tambah 1 tambah 2 maaf tambah 2CH, lalu skip kemudian DC. Seperti itu ya. Dua CH skip 2 2CH skip 2 1 2. Dua CH skip 2 Nah, yang ini terakhir di sebelah sini ya, DC nya ya. Berikutnya dibalik, buat CH 1 2 3, lalu DC, diisinya hanya 1 DC ya, enggak diisi 2 DC. Sengaja saya isi 1 DC, lalu DC lagi, diisi 1 DC. Kerjakan seperti itu, hanya diisi 1 DC saja ya.
Jadi nanti makin ke atas berkurang ya, jadi kecil. Nah, seperti ini, hanya diisi 1 DC saja. Terakhir DC di 3CH yang di row di bawahnya ya. Nah, hasilnya seperti ini. Berikutnya 3CH tambah 1CH, lalu dibalik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada 13 DC ya. Nah, di sini di skip 1 DC. Kerjakan seperti itu. Satu CH, skip 1, lalu DC. Bagian ini dikerjakan atau lakukan seperti ini sampai di ujung hasilnya seperti ini. Kemudian 3CH lalu dibalik, semuanya diisi dengan DC. Dikerjakan sampai di akhir ya. Jadi pembuatan talinya itu selang-seling ya, dari yang DC CH1 skip itu satu ini, kemudian berikutnya diisi semua DC. Berikutnya lagi yang bolong-bolong itu ya, yang 1 DC 1 CH yang di skip itu. Jadi selang-seling untuk talinya itu. Kerjakan seperti itu ya teman-teman, sangat mudah. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Ini yang diisi DC, terus selang-seling yang bolong-bolong, lalu yang diisi DC. Nah, teman-teman boleh dikerjakan sesuai selera. Ini sama caranya seperti tadi, yang bolong, terus diseling yang diisi DC seperti itu. Nah, ini punya saya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sudah sampai 7. Saya kira cukup ya, karena nanti kalau ini elastis, apalagi kalau sudah diisi tasnya, jadi ini ke bawah ya, karena ini berat terisi.
jadinya kalau kepanjangan nanti kurang pas ya di ini dipakainya, terlalu ke bawah gitu kalau panjang. Nah selanjutnya saya bilangnya ini di together ya, DC di awal di tog, lalu berikutnya hanya 1 DC masing-masing ya. Terus ini pas di akhir 2 DC together, ditahan dulu baru dikeluarkan semuanya. Nah kemudian 3 CH dibalik, lalu DC tahan, DC lagi ditahan, baru dikeluarkan. Berikutnya 1 DC masing-masing ya. Jadi makin ke atas makin kecil. Nah yang ini pas di ujung juga 2 DC together. Nah hasilnya seperti ini, makin berkurang ya, makin kecil. 3 CH dibalik, kemudian yang ini hanya diisi masing-masing 1 DC. Nah seperti ini hasilnya, seperti ini ya. Kemudian 3 CH lalu dibalik, kemudian DC ditahan, DC lagi ditahan, DC lagi ditahan, DC lagi ditahan, DC lagi ditahan, lalu semuanya dikeluarkan. DC together, slip stitch, lalu putus benang dan dirapihkan sisa-sisa benangnya. Nah ini berikutnya membuat tali sampingnya satunya lagi ya, slip knot di hakpen, lalu SC sama seperti tadi, hanya diisi 4 SC, terus di atas SC yang bawah hanya diisi 1 SC. Kenapa hanya diisi 4? Supaya tidak melebar sampai di peniti penanda. Lalu berikutnya buat tali, caranya sama seperti tali yang tadi ya, yang dibuat ini. Silahkan dikerjakan teman-teman. Lalu nah ini hasilnya sudah jadi. Kita rapihkan sisa-sisa benangnya,
agar tidak rudul ya. Nah, hati-hati menggunakan jarum, tusukkan ke rajutannya, ke ini SC yang ini, lalu diputus benang dan dirapihkan. Nah, setelah dirapihkan hasilnya seperti ini. Selanjutnya dirapihkan juga yang bagian tali. Sekali lagi teman-teman, hati-hati menggunakan jarum, jangan sampai tertusuk. Sisa benangnya boleh dirapihkan, diputus atau digunting, kemudian dibakar. Nah, hasilnya seperti ini. Untuk selanjutnya, saya di sini menggunakan kancing. Jika teman-teman kurang begitu suka, silahkan di skip saja. Sengaja saya pasang kancing agar bisa dipindahkan ya lubangnya jika nanti kepanjangan tali tasnya. Atau teman-teman bisa dengan diikat di tali seperti ini. Jadi kembali ke selera masing-masing. Kalau saya di sini dipasang kancing, jadi bisa dipindahkan, misalkan tali tasnya agak kepanjangan, boleh dipindahkan ke lubang yang sebelumnya, yaitu lubang yang di bawah, yang tali yang di bawah ya, atau boleh di sini. Nah, seperti ini teman-teman hasilnya. Semoga bermanfaat dan membawa berkah untuk semuanya. Selamat mencoba. Terima kasih sudah mampir di channel saya. Nah, ini sudah diisi ikroknya. Jadi hasilnya seperti ini. Selamat mencoba. Dadah teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini hasil dari benang yang berbeda ya. Nah, terlihat oleh teman-teman ya. Dadah.